Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dukuh Desa Krapiak, Ahli Gizi Puskesmas Sleman dan Ketua Kader Posyandu Desa Krapiak, yang kami sayangi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Narsi dan rekan saya Nurul Hidayah yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah: yang pertama, pembukaan; yang kedua, sambutan ketua panitia; yang ketiga, penyampaian advokasi gizi; yang keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Saudari Resti Khalifah. Kepada Saudari Resti Khalifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dukuh Desa Krapiak, yang saya hormati Ibu Ahli Gizi Puskesmas Sleman, yang saya hormati Ibu Kader Posyandu di Desa Krapiak, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara advokasi dengan tema pengukuran antropometri. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang dipenuhi cahaya keislamian seperti saat ini. Semoga kelak kita akan mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Saya mewakili teman-teman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kami pada pagi hari ini. Kegiatan ini kami laksanakan sebagai jalannya kepedulian kita terhadap kader posyandu dalam melakukan pengukuran antropometri. Marilah kita ikuti acara pada pagi hari ini dengan semangat dan dipenuhi rasa harap akan hikmat yang bermanfaat. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, saya mewakili seluruh mahasiswa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanyalah tempatnya khilaf dan salah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Resti yang telah memberikan sambutan. Memasuki acara inti yaitu advokasi gizi tentang pengukuran antropometri. Kepada teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Eina. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan latar belakang dari advokasi gizi. Perlu kita ketahui bahwa angka kematian dari ibu dan anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Dari 68 kematian per 1000 kelahiran di tahun 1991 hingga 24 kematian per 1000 kelahiran di tahun 2017. Penurunan ini tidak lepas dari peran posyandu dan juga masyarakat. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud dari pemberdayaan masyarakat tersebut
salah satunya yaitu posyandu. Pos pelayanan terpadu atau yang kita sebut dengan posyandu itu sendiri merupakan wadah titik temu antara pelayanan profesional dari petugas kesehatan dan juga peran serta masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya penurunan angka kematian bayi dan angka kelahiran. Selain itu, posyandu juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh kader. Kader yang ditugaskan adalah warga setempat yang telah dilatih oleh Puskesmas. Dalam hal ini, keberhasilan posyandu tidak lepas dari kerja keras kader yang dengan sukarela mengelola posyandu di wilayahnya masing-masing. Dari literatur penelitian yang saya baca, menurut Adi Sasmito, persentase kader aktif secara nasional yaitu sebesar 69,2%. Sehingga kader tidak aktif itu sekitar 30,8%. Kader yang tidak aktif itu sebenarnya merupakan mekanisme alamiah karena pekerjaan yang didasari sukarela itu tentu saja kesistemanya tidak mempunyai ikatan yang kuat. Berbagai keterbatasan yang meliputi sumber daya, kemampuan, dan keterampilan baik dari pihak Puskesmas maupun para kader serta peran serta masyarakat merupakan hambatan bagi kegiatan posyandu. Kurangnya pelatihan dan pembinaan kader menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas kader. Lemahnya informasi serta kurangnya koordinasi petugas dengan kader dalam pelaksanaan posyandu dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran anak balita ke posyandu. Akibatnya, cakupan deteksi dini tumbuh kembang balita juga semakin rendah. Dari permasalahan di atas, maka diperlukan advokasi kepada ahli gizi yaitu Ibu Dini sebagai pemateri dan Bapak Eko Wahyu Susilo sebagai penyelenggara kegiatan pemantauan pelatihan dan pengembangan untuk kader posyandu. Demikian pemaparan dari saya. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilihat dari latar belakang yang ada, diharapkan setelah melakukan kegiatan advokasi ini, tujuan advokasi dapat tercapai. Di antaranya yang pertama, kader posyandu mampu melakukan pengukuran menggunakan alat ukur berat badan maupun tinggi badan untuk anak maupun balita. Kemudian, kader posyandu mampu melakukan pengukuran menggunakan alat berat badan secara akurat. Lalu, kader posyandu mampu melakukan pengukuran menggunakan alat tinggi badan secara akurat. Lalu, kader posyandu mampu mengoptimalkan lahan yang ada untuk kegiatan posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari latar belakang dan tujuan yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui bahwa pengukuran pertumbuhan balita dengan alat antropometri yang tepat dan sesuai, serta penggunaan yang sesuai dengan SOP sangatlah penting. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengukuran, penting bagi kader untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis dan karakteristik alat antropometri yang digunakan untuk memantau pertumbuhan balita. Sekiranya alat-alat yang digunakan untuk melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan atau tinggi badan balita di posyandu Krapyak antara lain berupa dacin, baby scale, timbangan digital, infantometer, dan mikrotoa. Yang pertama yaitu dacin. Dacin merupakan timbangan yang paling valid di mana memiliki kepekaan 0,1 kg. Namun juga memiliki kelemahan, yaitu risiko kesalahan dalam melakukan pemasangan alat. Kemudian yang kedua yaitu baby scale. Baby scale berfungsi untuk menimbang bayi yang berumur 0 sampai 1 tahun. Baby scale mudah dan praktis digunakan, bayi dapat ditidurkan, namun apabila petugas posyandu atau dalam hal ini yaitu kader posyandu tidak berhati-hati dalam melakukan penimbangan, maka bayi akan rawan terjatuh.
Kemudian yang ketiga ada timbangan digital. Timbangan digital berfungsi untuk menimbang berat badan dengan pakaian yang seminimal mungkin. Timbangan digital mudah dibawa kemana-mana dan praktis digunakan. Namun, hasil pengukuran dapat berubah-ubah sesuai dengan kepekaan dan tempat atau lokasi penimbangan. Kemudian yang keempat ada infantometer. Infantometer berfungsi untuk mengukur panjang badan bayi yang berusia 0 sampai 24 bulan. Infantometer ini tidak mudah pecah karena pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama berbahan dasar kayu dan yang kedua yaitu berbahan dasar plastik. Apabila dalam memposisikan bayi tidak sesuai, maka memungkinkan terjadinya kecelakaan. Kemudian yang kelima yaitu mikrotoa. Mikrotoa ini berfungsi untuk mengukur tinggi badan dan mudah digunakan. Lebih disarankan untuk balita yang berusia di atas 1 tahun dan sudah bisa berdiri secara mandiri. Namun apabila mikrotoa digunakan secara terus-menerus, maka pitametrin tidak dapat masuk kembali. Nah, oleh karena itu, penting bagi kader untuk mengetahui dan memahami jenis dan karakteristik alat antropometri yang digunakan untuk memantau pertumbuhan balita. Dalam hal ini adalah melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan atau panjang badan balita, karena selain sebagai deteksi dini masalah pada pertumbuhan balita, penggunaan alat antropometri yang tepat dan sesuai akan mempengaruhi ketepatan dan keakuratan hasil pengukuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan SOP antropometri. SOP yang pertama adalah timbangan digital. Langkah pertama, aktifkan alat timbang dengan menekan pada bagian pijakan. Langkah kedua, muncul angka 88 banding 8,8. Tunggu sampai muncul angka 0,0 kg. Langkah ketiga, pastikan timbangan berada pada keadaan on. Langkah keempat, upayakan penimbangan dilakukan dengan pakaian seminimal mungkin, termasuk melepaskan topi, jaket, sepatu, dan sebagainya. Langkah kelima, subjek berdiri di atas timbangan dengan berat yang tersebar merata pada kedua kaki, pandangan lurus ke depan. Yang terakhir, catat hasilnya. SOP yang kedua adalah penggunaan baby scale. Langkah pertama, menyiapkan timbangan. Langkah kedua, letakkan timbangan pada meja yang datar. Langkah ketiga, pastikan jarum pada angka 0. Langkah keempat, upayakan penimbangan dengan pakaian seminimal mungkin dengan melepas topi, jaket, sepatu, dan sebagainya. Langkah kelima, bayi yang akan diukur berbaring pada tempat yang telah disediakan dengan pandangan lurus ke atas dan dalam keadaan tenang. Yang terakhir, catat hasilnya dengan akurat. Membaca hasil penimbangan dapat dilakukan tepat sejajar dengan jarum. SOP yang selanjutnya adalah penggunaan dacin. Langkah pertama, gantungkan dacin pada dahan pohon, palang rumah, atau penyangga kaki 3. Langkah kedua, pastikan apakah dacin sudah tergantung kuat. Langkah ketiga, sebelum dipakai, pastikan bandul geser pada angka 0. Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. Keempat, pasanglah celana timbang, sarung timbang, atau kotak timbang yang kosong pada dacin. Ingat, bandul geser pada angka 0. SOP selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sylvia. Saya akan melanjutkan yang telah dipaparkan oleh Saudari Talita sebelumnya mengenai SOP dacin. Setelah memasangkan sarung timbang atau celana timbang, seimbangkan dacin dengan cara memasukkan pasir ke dalam kantong plastik, lalu timbang anak dan seimbangkan dacin kembali, serta catat hasil pengukuran seakurat mungkin. Kemudian, geser bandul pada angka 0, letakkan batang dacin pada tali pengaman dan anak dapat diturunkan.
Selanjutnya ada beberapa SOP alat pengukuran tinggi badan balita yang ada di posyandu. Yang pertama ada infantometer. SOP-nya sebagai berikut. Siapkan infantometer, kemudian letakkan infantometer pada meja yang datar. Pastikan jarum berada pada angka 0. Subjek yang akan diukur dibaringkan dan dilepaskan sepatu, sandal, atau topi yang digunakan. Kemudian kepala menempel pada papan bagian atas dan muka menghadap ke atas. Kaki rapat dan lurus. Apabila kaki menekuk, maka dapat diluruskan dengan cara mengusap telapak kaki. Kemudian geser meteran sampai tepat di telapak kaki. Panjang badan diketahui dari angka yang tertera. Kemudian catat hasil pengukuran seakurat mungkin. Yang kedua ada mikrotoa. Subjek melepaskan sepatu, sandal, atau topi yang digunakan. Kemudian subjek berdiri tegak membelakangi dinding dengan posisi kepala bagian belakang, punggung, pantat, dan tumit menempel pada dinding, serta pandangan lurus ke depan. Kaki rapat dan lurus. Apabila kaki menekuk, dapat diluruskan dengan cara menekan lutut pada tembok. Kemudian turunkan mikrotoa sampai di atas kepala, siku-siku lurus menempel pada dinding. Kemudian baca hasil pada jendela kaca dan catat secara akurat. Serta petugas yang mengukur dengan mikrotoa harus lebih tinggi daripada pasien atau klien. Sekian pembacaan SOP alat pengukuran berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Jadi berdasarkan dari pemaparan teman-teman dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran kader di sini sangatlah penting karena kader merupakan peran yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Mereka melakukan pengukuran di mana langkah selanjutnya adalah ditetapkan diagnosis, kemudian akan ditentukan intervensi apa yang tepat untuk masalah tersebut. Nah, apa yang akan terjadi apabila pengukuran tersebut dilakukan tidak valid, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ada, maka intervensinya juga tidak akan sesuai dengan apa yang terjadi di masalah tersebut. Misalnya, apabila terdapat pengukuran berat badan dan tinggi badan anak yang seharusnya dia terdeteksi stunting, akan tetapi pada saat pengukuran hasilnya tidak akurat. Anak tersebut tidak terdeteksi dia stunting. Nah, bukan hanya akan terjadi kesalahan dalam melakukan penanganan, akan tetapi juga merugikan masa depan anak yang menjadi korban tersebut. Kemudian mengapa berpengaruh kepada masa depan anak? Jadi apabila penanganan anak ini terlambat, maka anak tersebut akan mengalami masalah gizi tersebut, misalnya stunting, dia akan menderita itu selama hidupnya. Sungguh mengerikan, bukan? Dan juga seperti yang kita tahu, stunting itu tidak hanya terjadi atau berdampak pada fisiknya saja, akan tetapi juga berdampak pada kemunduran kognitifnya, di mana kita tahu masyarakat akan terciptanya suatu keadaan ekonomi yang seharusnya dia ekonominya bagus, tetapi gara-gara ada masalah stunting ini, jadi mereka ekonominya mundur. Jadi dari tingkat perseorangannya, tingkat kognitif ini sangatlah penting dalam kehidupan manusia, yang khususnya tingkat sosial dan ekonomi yang akan mendatang selama hidupnya. Maka dari itu penting adanya dukungan dari Kepala Duku Desa Krapyak yang terhormat, ahli gizi Puskesmas Sleman yang terhormat, dan Ketua Kader Posyandu Desa Krapyak dan teman-teman semuanya agar terselenggaranya kegiatan diklat pengukuran antropometri ini dapat terselenggara dengan baik. Pada kegiatan diklat atau pendidikan dan pelatihan ini yang bertemakan dengan pengukuran antropometri ini akan memberikan ruang bersama-sama untuk belajar dan melatih ketelitian, sehingga didapatkan hasil yang akurat dan ahli gizi tidak akan salah menentukan status gizi dari kelompok usia rentan yang telah dilakukan pengukuran. Juga meminimalisir kesalahan dalam intervensi atau penyelesaian masalah. Jadi ingat bahwa kader di sini
merupakan peran yang sangat penting, di mana mereka merupakan tombak yang paling utama dalam melakukan deteksi dini untuk pengentasan masalah gizi di masyarakat. Jadi mari bersama-sama bergandengan tangan untuk masyarakat yang lebih baik lagi. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sekian acara advokasi gizi pada hari ini. Semoga advokasi gizi pada hari ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Marilah kita tutup acara advokasi gizi pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, saya Dewi Narsi dan rekan saya Nurul Hidayah. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.